Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Masad atau Al-Lahab, di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu celaka atau merugi kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah sedikit pun hartanya dan juga apa yang dia usahakan memberikan faedah atau manfaat kepadanya. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari serabut. Surah yang mulia ini, surah Al-Masad, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di mana dalam hadis riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika turun firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu. Maka Nabi SAW kemudian memanggil kabilah dari suku Quraisy yang itu adalah keluarga beliau sendiri. Nabi SAW memanggil Bani Hashim, Bani Fihri, Bani Adi dan seterusnya, Bani Abdi Manaf. Nabi SAW mengumpulkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kalau seandainya aku mengatakan bahwasanya di balik bukit ini atau di lembah, di bawah lembah sana ada pasukan yang ingin menyerang anda sekalian, apakah anda mempercayai saya? Maka mereka mengatakan, ya, karena kami tidak pernah mendapati anda berdusta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya di hadapanku atau aku membawa peringatan dari Rabbku. Kemudian Abu Lahab yang mendengar perkataan tersebut, Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana tabban laka. Kata Abu Lahab, apakah untuk mendengarkan perkataan ini kami dikumpulkan? Sungguh celaka engkau. Kemudian Allah SWT menurunkan surah ini, yaitu Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah SWT langsung menurunkan surah ini dan mengatakan Tabbat yada. Itu Tabbat artinya al-khusran, khaba wa khasira, artinya celaka dan merugi. Tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu ungkapan yang pertama, yaitu doa bahwasanya Abu Lahab akan celaka. Watabba yang kedua, kalimat yang kedua menunjukkan khabar, berita.
biwatab. Kata Allah SWT, celaka merugi kedua tangan Abu Lahab, maksudnya adalah apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, dan dia akan merugi. Allah SWT katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, seluruh harta yang dia miliki, dan juga wa ma kasab, ya, kasab artinya apa yang dia usahakan. Dalam sebuah tafsir disebutkan, atau pendapat sebagian ulama tafsir mengatakan al-kasab artinya, dan ini pendapat Abdullah bin Abbas mengatakan kasab artinya adalah al-walad. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya waladur rajul min kasbihi, bahwasanya anak seorang itu adalah hasil usahanya. Maka maksudnya di sini kasab wa ma kasab artinya adalah anaknya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu hartanya dan anaknya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah kepada dia, yaitu kepada Abu Lahab. Sayasla naran dzatal lahab, ya, dia nanti akan dilemparkan Abu Lahab ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lahab artinya yang memiliki nyala, api yang sangat besar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang dia adalah Ummu Jamil Arwa binti Harb, yaitu saudari dari Abu Sufyan. Itu adalah istri dari Abu Lahab, yang sebenarnya dia adalah wanita bangsawan, ya, keturunan Quraisy, wanita terpandang di kabilah Quraisy, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang hina, yang rendah. Untuk mencelakakan Nabi, maka dia melakukan hal yang menghinakan dirinya. Dia mengumpulkan kayu, mengumpulkan duri dan sebagainya, diletakkan di jalan yang Nabi tempuh. Ini salah satu penafsiran, dan juga penafsiran yang lain disebutkan bahwasanya dia nanti akan menjadi seorang yang akan membantu suaminya dalam ketika dia diazab oleh Allah SWT nanti di akhirat. Bahwasanya Allah SWT mengatakan wa imra'atuhu hammalatal hatab, itu Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, yang dia pekerjaannya adalah menaruh duri ataupun hal yang membahayakan di jalan Nabi, maka nanti dia juga akan dibakar oleh Allah SWT di nerakanya. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali yang terbuat dari serabut, ya, disebutkan dalam penafsiran min masad, ya, min nar, bahwasanya nanti dia akan dipakaikan tali dari api neraka. Maka surah yang mulia ini Allah SWT menceritakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita tentang Abu Lahab dan istrinya, yang kita semua mengetahui bahwasanya Abu Lahab adalah paman Nabi SAW. Ya, paman Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam sejarah bahwasanya paman Nabi itu kalau kita kelompokkan ada 3 macam. Ada paman Nabi yang beriman kepada Nabi SAW, seperti Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Itu paman yang menolong Nabi dan beriman kepada Nabi SAW. Yang kedua, paman yang membenci Nabi dan memusuhi dakwah Nabi, yaitu Abu Lahab. Ini paman Nabi. Abu Lahab juga putra dari Abdul Muttalib, itu paman Nabi SAW, tapi dia justru paling benci kepada ponakannya sendiri, paling benci kepada Rasulullah SAW dan dakwahnya dan agamanya. Termasuk di sini juga istrinya ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga ada paman Nabi yang membela Nabi, tetapi dia kafir, tidak beriman kepada Nabi SAW, yaitu Abu Talib.
Di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sejak dari awal dakwah, maka beliau mendapat tantangan dari keluarga sendiri. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita berdakwah, dan dakwah kita mestinya adalah mendakwahkan kepada Allah SWT, mengajak manusia kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT, dan ketika seorang berdakwah mesti ada tantangan. Dan mungkin juga termasuk tantangan yang paling berat adalah ketika tantangan itu datang dari keluarga sendiri. Di sini Nabi SAW ketika berdakwah, ketika masih di Mekah, justru yang paling memusuhi beliau adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Talib, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, paman beliau sendiri, itu memusuhi beliau sendiri. Ini adalah tantangan. Ini adalah tantangan dakwah. Kemudian juga bisa kita ambil pelajaran dari ayat atau surah yang mulia ini, bahwasanya kebiasaannya atau kebanyakan seorang istri yaitu mengikuti suaminya. Seorang istri biasanya mengikuti suaminya. Di sini Abu Lahab dia memusuhi Nabi SAW, maka istrinya Ummu Jamil Arwa binti Harb juga ikut-ikutan suaminya untuk memusuhi Nabi SAW. Walaupun tidak selalu seperti itu, tapi biasanya istri mengikuti suaminya. Dan kita bisa juga ambil pelajaran dari ayat yang mulia ini atau surah yang mulia ini, bahwasanya seorang yang ketika dia musuhi sesuatu, dia akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Kita bisa lihat di sini Ummu Jamil Arwa binti Harb, dia adalah sebenarnya adalah seorang bangsawan, termasuk wanita terpandang di kalangan Quraisy. Tapi demi untuk mencapai tujuannya agar Nabi SAW berhenti dari dakwahnya, maka dia melakukan segala macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi, sampai melakukan hal-hal yang mestinya tidak dia lakukan, yaitu mengumpulkan kayu, mengumpulkan duri dan sebagainya, kemudian diletakkan di tempat yang biasa dilalui oleh Nabi SAW. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya musuh-musuh dakwah itu akan melakukan segala macam cara, dan bisa jadi dia akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan atau di luar nalar yang benar, di luar akal sehat, yang kadang kita memikirkan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang berpendidikan, misalnya oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang terpandang, tapi justru itu ternyata realitanya dilakukan. Ini karena menunjukkan saking bencinya seorang kepada suatu, termasuk di sini adalah ketika seorang benci Islam, benci dakwah, maka dia akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita mengambil pelajaran dari surah yang mulia ini. Kemudian juga faedah dari surah dan ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Allah SWT menurunkan ayat ini, menurunkan surah ini ketika Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Bahwasanya Allah SWT sudah memvonis, sudah memberitahu bahwasanya Abu Lahab dan istrinya pasti akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam Islam, dan itu terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah SWT. Maka apa yang diberitakan oleh Allah SWT, maka itu pasti benar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Maka Allah SWT mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ilmu Allah SWT. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad yang Allah sebutkan dan Allah turunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, di mana kita ambil pelajaran yang paling penting dalam ayat ini atau surah ini adalah bagaimana ketika seorang berdakwah, apalagi dia mendakwahkan Islam, mendakwahkan yang benar, pasti akan mendapatkan tantangan
mendapatkan rintangan, dan itu adalah sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah SWT. Ketika kita mendakwahkan yang baik, mendakwahkan Islam, itu pasti ada tantangan. Dan bisa jadi tantangan itu adalah berasal dari orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Tapi tentunya kita harus tetap menyikapinya dengan baik. Bahwasanya kita lihat di sini Nabi SAW tetap ketika berdakwah, tetap ketika Nabi mendapatkan rintangan dari pamannya, dari istri pamannya, tetap beliau berdakwah, tidak berhenti. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya tugas kita adalah berdakwah, menyampaikan. Ketika ada tantangan, baik itu tantangan dari keluarga, dari orang yang paling dekat dengan kita, maka kita tetap harus terus berdakwah tanpa berhenti. Tidak boleh mundur karena tantangan itu misalnya datang dari keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita. Tapi kita contoh Nabi SAW ketika pamannya Abu Lahab itu merintangi dakwah Nabi, beliau tetap berdakwah. Ini suatu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufiknya untuk selalu berada di atas jalannya dan selalu bisa mendakwahkan Islam kepada seluruh manusia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.